Gitu ya. Baiklah. Hai. Langsung aja ya, Pak. Sekarang di samping saya sudah ada Musdalifah. Halo semuanya, followers Teh Gamila. Nyesel nggak lo? Enggak sih. Kayak follower gue tuh kayak gitu dibanding follower lu tuh kayak remah Masa roti. sih? Followersku juga masih itu sih, Gamila. Di Instagram Di YouTube. Di YouTube. Masih 2000, ya Allah. Ya Allah, tapi lu nggak berternak follower di YouTube. Lu tuh banyak follower di TikTok. TikTok alhamdulillah sama Instagram. Sama Instagram. Gila sih. Gila. Cuma lebih penghasilan TikTok dong. TikTok lebih ngasilin duit ya. Instagram, sorry tuh saya, Instagram capek ya kayaknya. Iya, lebih ke capeknya. Tapi aku lebih mending ke TikTok sebenarnya. Iya. Karena mungkin aku juga sebenarnya seneng TikTok. Aku malas bikin kontennya doang. Iya ya, karena orang di sana lucu-lucu. Ini gua ngapain pakai ini ya? Ada gunanya. Orang di sana lucu-lucu ya. Kayaknya gue lebih kayak ngerasa gini, kayak bebas jadi diri sendiri nggak sih? Iya betul, di TikTok tuh. Kayak nggak ada yang kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harus kayak kalau Instagram tuh masih kayak semuanya pada monitor gitu, semua harus sesuai dengan entah apa gitu kan. Sama aku kan followersnya rata-rata ibu-ibu kebanyakan. Nah ternyata ibu-ibu di Instagram itu lebih baperan daripada ibu-ibu di TikTok. Itulah. Gitu ya. Sedikit mengenai sosial media. Tapi Fah, makasih banyak ya Fah udah gabung sama gua di Name for a Band. Mantap. Walaupun ini terbalik ya, karena gua pakai mirror HP. Pakai mirroring. Padahal gue punya kamera loh Fah. Tapi gue males banget buka-buka kamera, pakai beneran gitu-gitu. Bawaannya belum lagi setting audio iya kan? segala macam. Terus nggak bisa ngaca kayak gini kan. Iya. Walaupun gue ya gini-gini aja, tapi minimal gue bisa kontrol lah. Kalau ada yang kelihatan dikit, gue tutup gitu. Ya, kecantikan nomor 1. Enggak sih Fah. Fah, boleh cerita dikit nggak lu di Name for a Band jadi apa Fah? Aku di sana jadi grup-grup drama musikal gitu. Pasti lu juga nggak tahu mau bilang sebagai apa ya? Sebagai cameo. Betul. Sebagai cameo di drama musikal gitu. Jadi aku punya grup, kita mau latihan musikal. Nah, kita sewa studionya teman-temannya Teh Mila gitu. Tapi iya, itu studio gue ceritanya, Fah. Oh, itu lu nggak tahu ya? Pokoknya lu di calling, Fah datang ya, lu datang aja gitu ya. Wah, pokoknya gue tampil. Tahu. Iya. Oh gitu. Jadi Iva ini pokoknya emang bener-bener gue tuh berharap ada Iva di salah satu episode gue supaya naikin penonton. Gila, alhamdulillah. Semoga naik ya Teh Mila, semoga. Amin. Harapanmu tak sia-sia. Iya, tak sia-sia. Karena gue sebenarnya seneng pendekatan. Ini maaf ya kalau dagduk. Ini saya lagi bangun candi di sebelah. Pantesan. Tapi nggak tahu, biasanya orang-orang bangun candi kan semalam jadi gitu ya. Kalau ini kayaknya nggak jadi ya. Tetangga saya ini memang sebenarnya saya yang nyuruh dia bangun candi, tapi tetangga saya lagi nggak pakai jin sih. Harusnya pakai jin. Pembicaraan kita berbahaya sekali. Baiklah, tapi maaf ya kalau ada dagduk, tapi itulah namanya juga hidup dia di ibu kota. Ini masih bagus nih, belum ada bunyi motong-motong baja. Tetangga gue banget. Tetangga kan keramik tiap hari motong keramik, nggak tahu keramiknya numbu atau gimana. Keramik numbu. Bener sih Pak. Gue demen banget Pak. Gue mau bilang bahwa kayak gue tuh kayak sedikit berharap seandainya ketika gue seumur, lu tau umur berapa sih? 23? Sekarang 23, bentar lagi 24, beberapa hari lagi. Lu, Sagitarius ya? Gila gue, Sagitarius apa Capricorn sih? Sekretarius. Sekretarius. Bagus itu. Sekretarius. Itu sangat spesial. Baik. Oh, Sagitarius, lucu banget, makanya kita nyambung ya. Oh enggak ya Pak. Emang di rumah Sagitarius? Enggak, aku ke Scorpio. Tapi aku tuh seneng gitu, misalnya kalau orang Sagitarius atau ini nggak ada hubungannya sama astrologi ya, cuman kayak nggak sengaja gue menemukan kalau temenan sama anak Sagitarius tuh asik-asik gitu. Oh gitu. Paling mereka rata-rata ngedrug sih. Bukan kamu. Iya sih, kemarin mau coba tapi enggak. Berbahaya. Bercanda ya guys, bercanda dong. Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti soal gitu-gituan ya, Sagittarius, Leo. Aku aja nggak tahu Leo itu di bulan apa, Capricorn di bulan apa. Taunya karena sering dikatain Sagittarius ya. Oh iya.
Jadi tahu, oh gue sekretaris nih gitu. Oh gitu. Lucu. Seneng. Gue mau bilang bahwa seandainya gue bisa seperti lu tuh, gue akan sangat, gimana ya gue mau bilang ya, gue tuh berharap gue kayak lu gitu. Masa sih? Iya, jadi kayak bisa cerita bahwa ini suka duka gue waktu punya anak, kayak waktu sekarang nih sama suami lo gitu kan. Ini gue kalau ngelawak tuh, kalau stand up tuh lu juga bisa cerita ini kehidupan gue gitu, kayak gue berharap punya keluasan seperti lu gitu dalam bercerita, dalam jadi nggak ada bertiktok. batasan gitu ya. Iya, lu kayak jalan aja gitu, jalan ngalir aja. Nah gue tuh kan kayak dipikirin ini gimana, tahu-tahu 3 Takutnya tahun kemudian udah lupa. Kok gue nggak bikin gitu. Aku soalnya mikirnya apa namanya ya, karena memang udah bawaan dari stand up komedi pas di Indosiar gitu-gitu, jadi mau bahas apa aja kita udah tahu, oh ini lebih menarik dibahas, oh nggak apa-apa ini menarik dibahas. Penonton stand up pasti ngerti kalau misalnya ini nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Diajarin yang kayak gitu. Diajarin. Kita jadi tahu, misalnya ada kan beberapa premis masalah gitu ya, kita jadi tahu premis ini menarik untuk dibahas nih, ini nggak usah lah gitu. Gitu Tamila. Ya udah kayak guru bukan? Mau dong diajarin, lu buka kelas laku kali. Gila. Kan ada Mas Panji dirimu. Ya bukan bersuami. bukan gitu. Maksudnya kan lu kan tadi kita sempat ngobrol nih. Iva tuh sebenarnya followernya banyak ibu-ibu ya nggak sih? Iya. Nah ibu-ibu tuh kadang-kadang suka nyamperin gue loh, ibu-ibu suka nanya gimana sih caranya jadi stand up comedian gitu. Mau dong gue tuh gitu. Bukain ini dong, ajarin dong gitu-gitu. Nah, gue pikir kalau misalnya lo mau ngajarin, why not gitu. Cuma kebanyakan nih saya taunya ibu-ibu, teman-teman saya, tetangga-tetangga itu pada malu apa ya, masih ada malunya gitu kalau saya tuh orangnya kayak gini, pernah kemarin ada masalah begini. Mereka tuh malu. Iya, tapi kan ada yang enggak, Fa. Maksud gua kali-kali ya, ntar gua calling ya, mau ya. Boleh. Asik. Tapi ya, Iva itu ya di Name for a Band, kembali lagi sedikit berbicara tentang Name for a Band, ini adalah udah masuk season 3, Fa. Terus dia itu sebenarnya series tentang emang seorang perempuan yang dia tuh sebetulnya hitungannya janda lah ya. Si Mila itu yang gue perankan itu. Tapi dia tuh berusaha mengejar mimpinya karena dia masih kepengen jadi penyanyi, Fa. Oh, iya. Gitu. Jadi walaupun dia udah ya katakanlah umur udah nggak muda lagi. Udah nggak muda lagi. Terus udah menjanda, udah mesti ngurusin anak, punya bisnis gitu-gitu. Tapi dia masih pengen jadi penyanyi. Nah, itulah Name for a Band itu. Jadi diusahain sebisa mungkin. Agak ambisi gitu, gitu ceritanya. Nah, dari obrolan gue sama Iva tadi nih, ternyata baru keungkap bahwa Iva Jut sebenarnya juga awalnya pengennya jadi biduan. Penyanyi biduan. Dari dulu. Aku tidak tahu sumpah, beneran gue nggak tahu, Pak. Aku kan sampai pas di Suca itu tahun 2016 kalau nggak salah ada Dangdut Academy Celebrity, diajakin, seneng banget. Langsung aku masuk. Karena emang cita-cita lo dari kecil? Cita-cita dari kecil pengen jadi biduan. Jadi biduan tuh kayak, kenapa dibilang biduan, kenapa nggak penyanyi itu kenapa tuh? Boleh diceritain nggak? Biduan itu penyanyi. Biduan pasti penyanyi kan? Biduan itu pasti penyanyi, cuma biduan itu yang nyanyiin lagu dangdut gitu, yang tampil di elektron gitu-gitu. Bajunya harus kayak kerlip-kerlip gitu. Bajunya yang gaun, yang apa? Gaun yang emang kayak kebiduan gitu ya. Mikrofonnya matching. Yang biasanya ininya ada gini-gininya. Iya gitu. Kalau jazz kan aneh ya gini. Sama juga sebenarnya, Fa. Cuman kayak kalau dangdut kan lebih kayak luas kualitasnya gitu. Tinggi loh. Iya kan? Iya kan? Terus kayak pilih aku atau dia gitu nggak sih? Iya. Perawan atau janda? Perawan memang menggoda. Malu. Janda lebih gini dong, perawan atau janda? Jandanya tuh gue gitu kan ya. Selalu jangan tunjuk diri sendiri dong. Ya, jangan, makanya aku perawan atau janda kan aku jadi nunjuk pilihan ini kan. Karena udah nggak perawan, janda juga belum. Enggak. Jangan dong ya. Oke. Tadian di luar nggak dengar kan? Luar biasa. Ini suami istri yang kompak loh dia dalam membuat konten, gue aja kagak pernah. Tapi lo emang sebelum kalian ini nih sedikit off dari daftar pertanyaan yang udah gue bikin ya, Pak. Kalian berdua tuh udah emang sebelum menikah tuh udah sepakat ya kita berdua bikin konten ya kerjanya gitu? Oh enggak, jadi memang aku pertama ketemu sama Dian itu kita memang mau bikin sesuatu kayak mau usaha
tapi kita milik berdua. Sampai saya usaha tas, Gue alhamdulillah inget itu banget jalan. tas yang transparan. Iya, tas transparan itu kan. Gue janji mau beli kagak beli-beli ya gue. Karena kita juga itu sih apa namanya, jualannya juga nggak terlalu gimana-gimana, jadinya nggak begitu laku, nggak fokus. Nah, tapi waktu itu sempet naik. Cuma aku mikirnya kita masih pacaran nih, nggak enak kalau misalnya usahanya lebih naik tapi kita masih pacaran, putus nanti gimana? Akhirnya nikah gara-gara tas itu sebenarnya. Pas nikah, tasnya itu nggak jalan. Iya, ya nikah doang ini mah. Nah, alhamdulillah sih nikah. Kebetulan saya juga dikasih kesempatan jadi co-host Mama Dede. Iya. Co-host Mama Dede, rezeki lancar dari situ, tas juga nggak ke jalan. Pas ngelahirin Dava, ini dipecat dari situ, kelabakan. Gimana ini kita cari duit lagi gimana? Sedangkan suami kerja di pabrik yang gajinya nggak seberapa, gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gue biar bisa hidup enak, ya gue yang harus kerja, nggak mesti yang nunggu suami gitu, nggak mau ngebebanin. Akhirnya alhamdulillah dipanggil sama Comika untuk gabung di manajemen. Ditanya kalau kita mau menghasilkan uang ya ngonten gitu-gitu. Baru deh dalamin, mempelajari gitu gimana cara bikin TikTok, Instagram gitu-gitu. Alhamdulillah itulah ada jadi kontainer ya. Iya, gila gue jadi kontainer, jadi budak konten sekarang gue. Jadi benar-benar apapun lo mikir gimana ya ntar buat konten. Ntar ini kayak gue pede, nggak pede deh ini kalau kurang kesini. Apa sih gue? Ya udahlah gitu. Oh gitu ya, Fa. Udah ya. Jadi pokoknya benar-benar lo jadi rutinitas lo gimana tuh sehari-hari kalau? Rutinitas tuh kalau nggak ngurus anak, alhamdulillah kan sekarang endorse tuh banyak tuh. Aku nggak dapet kayak gitu-gitu. Tapi kerja keras membuahkan hasil lah ya. Membuahkan hasil. Alhamdulillah. Nah itu bikin video endorse, konten. Kadang kalau kita juga bikin konten yang tidak ada endorse-nya gitu. Jadi kalau bisa konten gitu untuk mancing. Kita ini loh, boleh loh ngiklan di sini gitu. Kayak YouTuber aja. Terus cara lo menghindari dari maaf ya gue jadi panjang nih, cuman gue penasaran banget soalnya cara lo menghindari kayak bosen, capek itu lo kesampingkan kemana? Ada outletnya nggak? Ada tempat pembuangan sampahnya nggak sih? Lo kalau kayak gitu-gitu kemana tuh? Gimana tuh biar lo seger lagi balik lagi? Ini aku nonton TikTok FYP orang. Jadi biar gue kepancing, gue mau kayak gini lagi nih, gue mau kayak gini. Di saat gue capek, di saat bosan, scroll TikTok, ada yang lucu atau apa, pasti nanti muncul ide sendiri. Walaupun kita nggak pengen buat, nanti muncul ide sendiri. Oh bisa nih video gue giniin nih, buat gitu. Jadi mancingnya dengan nonton juga. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi semangat ya, masih semangat ya. Tapi lo ada kayak misalnya ini nggak target nggak sih? Ntar kalau udah gini gue mau apa gitu, ada nggak? Ada. Aku target sampai insya Allah sampai 1 juta followers lah di TikTok. Iya bagus. Aku sambil jalan itu, sambil memenuhi itu, aku nanti selesai show ini, aku mau bikin show juga. Selesai show itu aku mau fokusin di YouTube, fokus bikin konten di YouTube tentang kayak ibu-ibu aja, kayak aku sesar 2 minggu sembuh, aku pakai ini loh, apa sih itu? Konten-konten berbagi ilmu apa sih begitu loh, yang ibu ibuan begitu. Betul. Oh gitu. Musik. Nah, aku musik pengen banget jadi penyanyi begitu, tapi suaraku nggak enak, Temila. Merendah. Suara merendah pemirsa. Nggak ngerti itu, nggak ngerti. Jadi ya guys ya, gue ceritain ya, lu diem loh. Jangan merendah loh bangsat. Jadi dia tuh ya, kan dikasih contoh tuh. Jadi di Never Band ini untuk yang season 3 ini musik karena gue udah nggak mampu ngehandle, gue serahin ke yang namanya Randy. Kalau lo tahu Benny G, nah ada salah satu anggotanya namanya Randy dan kakaknya Nara. Randy dan Nara itu adalah gue serahin musik ke dia. Dan dari 6 season episode dari season 3 ini ada 6 episode. Kebetulan lo tuh masuk di episode yang emang musikal. Jadi entah gimana episode 3. Ya, episode 3 ini full musikal, ngomong biasa aja, nyanyi aku mau minum gitu-gitu kan, namaku Milo gitu-gitu, pokoknya dinyanyiin. Gara-garanya tuh kedatangan sama grup dia tuh grup drama musikal. Tapi kan? Ngomong pun tetap ngomong biasa aja musikal gitu. Karena aku sendiri sebenarnya suka banget musikal, drama musikal. Jadi kayak operet apa yang nyanyi-nyanyi aku suka banget. Jadi aku tuh kayak
bisa kali ya masukin di sini gitu. Pitch perfect gitu. Iya, kayak gitu-gitu kan. Nah, terus udah gitu, ini orang-orang tuh komplain bahwa ini lagunya susah. Nada-nada dari Rani tuh susah. Ketukannya aneh, nadanya aneh, ketinggian lah, apalah. Dia dong sekali denger 2 kali deh, langsung stabil dan sama terus dan wow. Nabila biasa aja tahu. Berbakat. Biasa aja tahu Nabila. Kuping orang penyanyi banget sih. Kuping Gila. penyanyi banget sih lo, gila sih. Dari dulu soalnya Temila udah dilatih lagu Saruhkan, lagu Saruhkan. Aku pas SD dicokokin dangdut Minang banyak. Gue sampai nanya, Iva lo ada keturunan Minangnya? Enggak ya? Enggak, aku Bugis. Aku Bugis cuman Bugis Pinrang. Bagaimana sih bacanya? Bugis Pinrang. Pinrang. Iya, Bugis Pinrang. Nah, di Pinrang itu orang juga sering bikin album dangdut. Jadinya memang udah dikelilingin lagu, musik walaupun aku nggak ngerti nyanyi. Nuansa musik emang ya. Iya, jadi tahu lah ngikutin ini bisa, cuman untuk disuruh nyanyi emang enggak. Ini kan masih kurang. Gue bokap gue orang Minang gitu, maksud gue aja nggak segitunya, gila lo. Dan ini nyebrangnya jauh loh ini. Bugis tuh kayak wow jauh gitu. Iya jauh ya. Kok bisa sih? Di Pinrang itu banyak kan penjual kaset yang di pasar-pasaran. Tahu nggak sih yang kaset yang bang SMS ya, ini bang. Emang kaset kotak gitu? Kaset kotak yang harga 5.000. Itu terus bapak selalu beli. Dangdut apa deh beli. Emang diputar dangdut tiap mania? sore, siang. Jadi kedengeran anaknya juga pantengin sampai hapal. Gitu. Soalnya ada juga yang walaupun di keluarganya musik berat, kayak ntar ada episode kalau lo perhatiin, ada episode di mana ada Ligwina Hananto, keluarganya musik banget. Keluarga dia tuh adalah ya kalau lo tahu grup musik Bimbo, apa sih lagunya Bimbo? Cintalah bukan cara, nah itu bukan sih. Pokoknya bukan ya? yang setiap kali zaman itu dulu mah pernah Debu. setiap Ramadan, ya itu Debu. Pokoknya setiap Ramadan dulu sempat musik di TV Bimbo terus aja. Iya. Pokoknya sebelumnya malah sebenarnya Bimbo tuh musiknya pop gitu kan, tapi ini pokoknya sekeluarga, bahkan adiknya Teh Wina itu adalah bisa main saksofon, Gila. bisa main Jazz piano, banget ya? ngejazz pisan lah. Pokoknya kita yang wow keren banget gitu kan. Wina skip aja langsung, nggak mau ngomongin musik, nggak bisa nyanyi. Kalau suruh Kenapa nyanyi ya? nggak mau. Makanya gue juga deg-degan pas dia masuk grup musikal kalian itu, gue yang Tewina mau nggak ya? Gue sembarangan banget nyuruh-nyuruh dia. Pokoknya mindset gue cuma waktu itu pokoknya anak-anak perempuan berhak harus masuk di episode yang mana aja pokoknya. Cuman gue nggak tahu mau dialognya apa. Jadi gue pikir ini ada grup musikal nih. Oh kita di situ aja. Lucu kalau rame-rame. Gue nggak mikir sejauh itu guys, bahwa Wina nggak suka musik, Priska baru saya gue nggak bisa nyanyi. Dan gue baru discover bahwa emang dia doang tuh yang cuma sekali, kayaknya cuma sekali dia langsung ketukannya bener, notnya bener. Gue bilang, gue udah curiga nih waktu zaman-zaman. Waktu lu pernah juga gue nggak inget kontennya mana, selewat-selewat gue lihat ada zaman lu SMA pakai lagi di kelas. Gue pikir ini anak kayaknya ada bakat-bakat mau tampil gitu-gitu kan, yang ada yang lu masih ya Allah culun banget gitu kan, bakat-bakat tampil nih. Iya cabe-cabean Bugis gitu. Cabe-cabean Bugis. Gitu. Jadi kayaknya peran musik besar banget ya, musik dangdut Minang. Apa sih dangdut Minang? Dangdut Minang itu tuh kayak pulanglah udah atau enggak udah. Gimana contohin. Pulanglah udah. Di mana jauh. Aku nggak hafal. Ya nggak apa-apa. Cuma gitulah musik-musiknya. Sama Kekasih Sekejap. Lemah terasa seluruh tubuhku melihat tanda di jari manismu. Oh my god, merindu. Sedih soalnya kan. Iya. Ya ampun, bagus lagu banget. Ria Amelia. Oke, gimana tuh? Lagi ada contoh lagi nggak? Lagu Surga Dunia. Surga Dunia tuh siapa yang nyanyi? Alangkah ya. Aku taunya Ria Amelia yang itunya, yang nyanyinya. Artisnya, yang nyanyinya. Tapi kayaknya lagunya udah lama itu. Di remake, di cover-cover. Iya, cover lah ya. Terus apa lagi tuh? Kalau nyokap juga suka nyanyi juga atau gimana? Nah, justru aku keluarga itu nggak ada yang tahu musik, nggak tahu main musik, nggak tahu nyanyi, cuma suka denger. Fans berat pokoknya. Fans berat. Pokoknya di rumah tuh koleksi aja gitu. Koleksi sampai kaset-kaset dangdut semua ada. Dangdut Madura ada, segala macam di rumah tuh ada, sampai India pun semua lagunya ada. Jadi tahu dangdut gitu tahu. Itu Temila. Tapi emang spesifik banget bokap lo tuh sukanya, panggilnya apa sih? Bokap nyokap panggilnya apa? Mama Papa. Mama sama Bapak. Mama sama bapak. Itu suka sama si dangdut Minang itu.
Dangdut Minang. Dan? Sama dangdut Bugis. Apa bedanya tuh dangdut Bugis sama dangdut Minang atau dangdut lain? Bahasanya yang beda. Hanya bahasanya Hanya saja. bahasanya. Cuma kalau dari segi musiknya kayaknya sama-sama begitu. Camilla itunya cengkok-cengkoknya sama-sama gitu. Oh gitu. Yang bikin lo jatuh cinta lagi. Maksudnya kan kadang kan orang kan ada masanya udah umur segini doang bosen gitu. Lu balik lagi tuh apa yang membuat lo kembali lagi pengen dengerin karena Ipa nggak tiap hari dengerin itu. Jadi Ipa pas sampai di sini pun Ipa baru tahu ternyata ada namanya musik indie. Musik ini kayak payung teduh gini-gini Ipa dengerin. Anjir kok enak ya. Dengerin itu. Terus musik agamis kayak Raihan, Nisa Sabian dengerin. Jadi semua tipe-tipe musik Ipa dengerin. Gak jadi ada batas ya. Jadi nggak dangdut mulu, tapi jadi nggak ada rasa bosan ke dangdut juga gitu. Oh, emang gitu. ada jaraknya kadang jaraknya. Pergi-pergi tapi tetap kembali lagi. Lagi. Tapi yang bikin lo ini nih emang udah paling bener dah dangdut itu pas situasi apa tuh biasanya tuh? Pas situasi kalau lagi di rumah sih. Kalau misalnya lagi beres-beres rumah, itu dangdut tuh kayak bener-bener enak gitu. Kayak menenangkan gitu. Menenangkan ya. So gitu. satisfying gitu lah ya. Dangdut lama apalagi yang Maggie Z gitu-gitu enak tahu. Maggie Z enak. Yang benang biru langsung menjadi kelambu. Nah, ya kan? Gitu. Iya, tahu gue. Gue tuh kalau dangdut tuh emang gue pun kalau udah sekali kepatil udah nggak bisa, agak susah sih lepasnya sih. Dangdut gue suka banget sih. Gue ada ambisi juga suatu saat gue mau nyanyi dangdut yang bener gitu, yang emang gue pengen terlibat gitu di skena dangdut gitu. Cuman gue males sih, gila penyanyi. Lo kalau udah bisa nyanyi dangdut, gila. Mau nyanyi apa aja bisa sih. Kayaknya gitu sih. Dan gue seneng banget. Gue nggak tahu lu tahu atau nggak sih, sempet kayak gue lupa di Indosiar gitu kalau nggak salah, sempet adanya orang produser K-pop gitu nyari bakat-bakat di Indonesia. Lu tau nggak sih acara-acara kayak gitu? Yang K-pop? Oh, aku nggak tahu. Pokoknya aku pernah nonton sekali doang, sekelebat doang sih emang. Cuma pas lagi emang berjodoh aja lagi nonton kayaknya di Indosiar, terus lagi nyari-nyari bakat Indonesia cewek-cewek buat jadiin semacam kayak grup girl band gitu kan. Iya, gila. Terus salah satunya tuh orang kan dites nyanyi kan, nyanyi. Terus satu ini pas banget kebetulan nonton. Aku juga nggak pernah nonton amat. Si cewek ini nyanyi dangdut, terus langsung si produsernya shock gitu, maksudnya ini bagus banget lagu kayak gini, ini aliran apa gitu. Dan gue merasa, dan gue merasa ya emang benar sih dangdut itu udah Indonesia banget, iya. Terus kayak mudah digerakkan gitu ya, bisa jadi rock, bisa jadi balad, bisa jadi kayak Lesti kan bisa nyanyi lagu pop gitu kan. Iya, emang kayak ibarat kata kalau musik Amerika kayak country lah. Kalau lo udah jago nyanyi country, mau nyanyi apa aja bebas gitu. Bahkan bisa ada rap-rapnya juga boleh. Jadi mudah diapa-apain, mudah gampang lah ya. Gitu. Udah jago lah pasti lah gitu kan. Itu cita-citaku, tapi suaraku tidak mendukung, Temila. Suaraku pas-pasan. Bohong banget. Pas-pasan. Oh, setiap nyanyi, kenapa palas? Aku aja nih yang di Dangdut Academy Celebrity itu keluar pertama dari 40 finalis, apa udah latihan. Soalnya langsung dikasih lagunya Rita Sugiarto. Yang mana? Cinta Rekayasa bukan? Bukan. Oh, itu mah lumayan gampang ya. Ini lagu yang cantik emang aku itu. Lagi dikasih lagu susah kan. Gitu. Nyanyi goyang nasi padang aja ini pot-potan. Oh gitu. Tapi bener sih. Dia telinganya ini merendah yakin gue. Telinganya tuh mantap. Karena gue walaupun gue bukan, ya gue nggak bisa bilang gue penyanyi ya, cuman gue seneng bikin lagu, gue ngerekam lagu buat bikin album kayak gitu-gitu. Gue tahu banget lah orang-orang yang gila nih orang sekali denger langsung. Karena gue sendiri bingung sih, Randy tuh kutukannya emang aneh. Jadi ngasih contoh tuh yang susah nih, gue aja bingung nyarinya, dan dia langsung dapat, luar biasa. Makasih Tami, padahal aku nggak nyangka loh. Aku juga ada yang ngeh gitu. Kalau misalnya lo dapat peran yang nggak usah di Name for a Band deh, di film manapun deh, misalnya ada nggak? Udah kebayang belum lo pengen dapat peran apa? Nih dari lo sebagai sebagai aktor, atau lo suka nggak sih jadi aktor? Suka. Kebayang nggak lo pengen ada peran apa nggak gitu yang? Jadi peran yang jadi lucunya sih. Misalnya dalam satu grup atau apa, satu teman saya misalnya Temila yang jadi pemeran utama, nah saya temennya yang lucunya. Iya, yang pokoknya
yang selalu Humor. ada punchline di gue gitu. Oh iya. Kenapa tuh kok bisa kepikiran? Karena Iva tuh kalau misalnya nonton Pitch Perfect, nonton film-film Thailand segala macam, aku lebih suka anjir ini orang lucu banget gitu. I wish gue dia gitu. Ya? Karena kalau aku berharap jadi pemeran utama, itu kayaknya nggak mungkin deh. Masa sih? Bukan nggak mungkin sih, cuma kayak Terlalu jauh. susah, jauh gitu kan, yang good looking lah segala macem. Jadi ya udahlah aku setidaknya dekat-dekat sama itu pemeran utama, tapi gue yang bagian lucu. Jadi The funny friend lah ya gitu ya. biar orang terhibur setiap ngeliat aku gitu. Gitu. Baik. Pak Iva, gue tuh tadi pengen diajarin bahasa dari Bugis Pinrang itu. Bisa nggak lo ngajarin gue kayak terima kasih kak yang sederhana, jadi kalau gue ke rumah lo gue bisa pamer gitu, ada nggak? Kalau permisi tabe. Oh, tahu lah ya kalau tabe ya. Tapi cara ininya gimana, pengejawantahannya gimana? Misalnya Misalnya gue datang nih tabe gitu aja. Tabe tabe purani manre. Nah, purani apa? Purani manre. Purani manre apa tuh artinya? Udah makan. Oh, nadanya ke atas ya tapi ya? Ya purani manre. Nah, terus. Purani gadio. Jadi purani itu udah. Sudah apa belum gitu. Purani manre. Purani jelek nggak dio. gue? Jelek nggak? Enggak, sama. Lumayan ya. Main. Terus. Purani dio. Purani dio. Apa tuh artinya? Udah mandi belum? Udah mandi. Masa gue nanya orang udah mandi belum sih? Iya, dia tersinggung. Emang aku bau gitu. Iya, purana. Purana tuh apa? Ya udah gitu. Oh ya udah. Gitu. Sama kalau mau lancarnya mah ini pura kak matana lambace bandi ke minggatong tanah-tanah ke mana mau sebaran ini no nggak bisa panjang banget anjir. Pura nih mana yang udah. Padahal artinya biasa tau. Pura nama tanah lambace si bandi ke kemarin aku habis tanam semangka sama tomat. Enggak ini ya. Cuman kemarin tuh ada ini waktu itu aku kecil ada sitkom Bugis. Nah mungkin itu kerekam kali ini. Sebuah conversation itu, sebuah dialog itu tuh banget udah. Merem juga udah bisa ngomong kali ya. Terus gimana? Apa tanam semangka? Oke, gimana? Ya, ikutin aja. Pura kak matana lambace. Pura kak matana lambace. Pura kak lah kata kemana-mana baca. Nggak bisa. Pura pelan-pelan. Atau nggak makunrai orane. Sipakario. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Laki-laki perempuan saling berbahagia. Beneran? Iya. Apa maksudnya? Kenapa gitu? Apalagi ya? Nah yang itu yang barusan ngomongin boleh. Gue sanggup. Bisa. Yang mana? Nggak tahu apa. Ya masih makunrai orane. Ya, tapi pelan-pelan lah. Atau enggak ini aja dari lirik lagu. Lirik lagu bagus. Wanua penrang waselena. Nyanyiin dong. Wanua penrang waselena. Koko doang balesi bawa AC. Iya naro wasel maegana. Baca teksnya di sini guys. Pakam ponri wanua penrang. Nanti aku hafalin. Kubalas kau. Kubalas. Mars Pinrang. Oh gitu. Iya. Orang Pinrang tuh ada lagunya. Oh. Dan emang musikal banget kayaknya ya. Bugis tuh mungkin banyak yang yang produser musik itu apa namanya? Produser musik. Iya, itu ya. Iya, yang ada Sapna Record atau apa gitu kan. Nah, itu jadi banyak biduan-biduannya gitu bikin lagu. Dan lo pernah diajak juga kayak gitu-gitu? Kagak pernah. Tapi gue dulu pernah dikasih harapan. Jadi sedih banget sih. Temen gue tuh kakaknya biduan Pinrang udah terkenal. Lagunya banyak lah gitu kan. Terus gue bilang gue pengen dong jadi biduan. Gue masih kelas 6 SD tuh. Gue pengen dong ikut-ikut nyanyi gitu. Gue bisa tahu nyanyi-nyanyi. Terserah lagunya ngapain. Iya ya udah nanti gue bilang ya ke kakak. Dikabarin sama temen. Besok kakak gue mau manggung. Lu nungguin ya depan rumah ya. Pokoknya jangan makan Indomie dulu beberapa hari. Oh my god. Sampai hari itu gue udah nggak makan Indomie segala macem. Udah nunggu sampai malam kagak ada yang jemput. Lupa. Bukan lupa, kayaknya memang dianya nggak enak atau cuma mau ngerjain gitu. Tapi masih sebenarnya itu nggak ketipu uang segala macam gitu ya. Cuma kayak
nyesek aja soalnya Janji-janji palsu. janji-janji palsu. Oh, Namanya anak-anak kasihan, ya dijanjiin. ampun adikku. Anak-anak kan sekarang waktu itu mau dijanjiin permandian apa, gue mau dijanjiin biduan. Permandian tuh apa ya? Kayak pengen ke tempat wisata gitu-gitu. Tempat pemandian umum gitu-gitu. Mm-mm. Oh ya ampun. Abis itu rasanya gimana tuh? Udah tuh canggung tuh, namanya Nirwana temanku. Kayak ikan emang. Ikan Nirwana. Nggak ada ikan nirwana. Oh, ada. Arwana. Keplesetkan pula. Ya wes lah, nggak apa-apa. Terus tapi dunia permusikan segitu aja lah ya. Segitu atau, dong. Atau lo masih ada ambisi nggak? Untuk ambisi sepertinya Udah lah ya. sudah tak ada. Atau lo mau bikin apa? Oh iya, aku Rekor juga. 2022 insya Allah pengen bikin lagu. Bener. Rencana, cuma masih rencana masih rencana aku sama suami. Iya. Lagunya pun belum ada lirik-liriknya mah. Tapi itu biasanya TikToker gitu. Lu udah bikin konten, udah naik ngumpul-ngumpul jadi lagu. Jadi lagu, betul. Kan? Itu pun juga aku pengen bikin lagu untuk di TikTok. Jadi, biar soundnya tuh enak gitu-gitu. Iya, yang bisa digerakin, bisa jadiin dance challenge Nah, apa. gitu, DC. Lucu. Amin. Gue ngomong-ngomong bahasa pengen tahu nih, laki lu kan orang Sunda tuh ya. Iya. Belajar bahasa Sunda nggak diajarin nggak? Enggak sih. Kenapa enggak sih? Cuman sedikit-sedikit tahu karena aku tinggal di kampungnya kan. Jadi orang-orang udah Sunda semua. Pasti gitu. mau ngomong bahasa Sunda kan? Jadi sedikit-sedikit tahu lah. Cuman aku nggak ada ini untuk belajar gitu. Cuman denger aja, kalau denger ngerti kali gitu ya. Mm-mm. Yang kata yang paling memorable bahasa Sunda menurut lo apa? Ini kadi itu di dia Iya benar. sama badeka mana kehandap. Udah banyak loh. Udah Tahu yang itu. Sering ditanya soalnya, badeka mana? Atuh teipa. Terus Kapayun Bu, kehandap gitu. lucu. Tapi kalau udah bahasa ininya lancarnya banyak gitu. Ngomong apa gitu. Nanya ke Kadang nanya sama suami, apa tadi orang nanya apa? Ini nanya ini apa gimana gitu. Oh gitu. lucu. Lu dalam waktu dekat ini akan ada show ya? Kayak Ada show, alhamdulillah. promo dong. Buat teman-teman semuanya, nanti Desember aku akan bikin show di tanggal 18. Itu tiketnya bisa dinonton secara streaming, bisa dinonton live juga. Untuk info tiketnya bisa beli di comikakomedi.club. Nama showku itu Mama Musda. Tanggal 18 Desember. Dalam kurung ya, jadi bisa Mama Muda, bisa Mama Musda. Jadi ceritanya itu menggambarkan aku pas menikah gitu, perjalanan karir pas menikah, ada sama suami gimana segala macam. Kalaupun kalian mikir ngapain gue mau tahu urusan rumah tangga lu gini-gini, tapi coba deh dengerin karena cerita gue menarik teman-teman. Wah, keren. Terima kasih, Pak. Gue mau nanya, ada nggak? Ntar lu harus nyanyi, Pak. Bisa boleh. Ada ya. Tapi lagunya nggak gue iniin, takut copyright. Jadi lu nyanyi kering aja nggak apa ya? Nggak apa-apa. Takut copyright. Nyanyi kering. Nyanyi kering aja. Keringnya aja bang. Kira-kira nih ada nggak yang terakhir lo mau tanyain ke gue? Apa nggak? Ada pertanyaan nggak? Kan gue ini stylenya gitu, kalau gue nanya-nanya orang juga boleh dong nanya-nanya. Aku kalau setiap lihat Temila tuh bawaannya kagum aja sebenarnya mah. Karena aku mikirnya kok ada ya maaf ya kayak wanita yang sudah punya anak dua tapi cantiknya masih cantik banget gitu. Nyebelin banget sih. Terus aku kayak kagum aja, pantesan Mas Panji tuh cinta banget udah cantik gini gitu. Parah. Jadi pasti aku nanya gimana diet, skincare-nya apa gitu. Pasti aku nanya, ya sebagai ibu-ibu yang pengen cantik ya. Iya, tapi lo akan menyesal, Fa, karena gue nggak ada diet, skincare nggak ada. Cuman emang ya gitu lah, Fa. Gila bawaan ya. Enggak juga sih. Jadi gue nih cerita sedikit ya, barangkali juga banyak yang penasaran. Karena gue sendiri udah yang gue bilang tadi, sebenarnya kalau ditanya gue mah pengen ya sharing gue tuh gini, gue tuh gitu. Cuman gue suka kayak malu orang gue belum ahli gitu kan. Gue suka tanggung jawab gue ntar kalau misalnya anak orang sakit gara-gara gue nyobain diet gue gitu kayak gitu, Fa. Tapi kalau misalnya emang lo tanya sih sok aja. Pokoknya intinya gue adalah
Nggak ngoyo sih, Pak. Jadi emang anak gua udah gede dulu baru gua mau diet gitu. Oh iya, jadi jangan dipaksain. Kayak misalnya aku kan masih bayi tuh. Jadi udah nikmatin itu dulu, nanti misalnya kalau udah anak udah gede gitu ya, umur kayak Temila umur 5 tahun, si adeknya udah umur 5 tahun, baru gua kita yang mengurus diri sendiri. Sebenarnya ada beberapa, Fah. Pokoknya lu baik sama diri lu sendiri. Jadi lu kasih kesempatan sama diri lu sendiri. Kadang-kadang lu suka menghukum diri lu kan. Kayak gue contoh ya, gue nggak tahu setiap orang beda-beda pastinya. Kalau gue dulu tuh kan gue suka banget kentang ya. Gue ngeliat perkedel gitu di meja makan tuh kayak Langsung nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Tapi hari lain ada perkedel langsung dimakan. Jadi berlebihan kan. Nah gue tuh nggak mau kayak gitu lagi. Gue harus baik sama diri gue sini. Kalau misalnya gue udah bikin rencana mau diet tuh jangan masalah makanannya, karena lebih pada ya gue harus banyak gerak, intinya olahraga ya, gitu iya, kan. betul. Sama kalau misalnya lo nggak mau olahraga ya udah jangan dipaksain. Kalau nggak bisa pagi ya sore, kalau nggak bisa sore ya besok gitu. Agak kayak sama diri lo tuh lo sayang dulu. Oh siap. Gitu. Nah, Temila kan orangnya tadi waktu itu cerita pernah katanya nggak suka banget olahraga. Nggak suka gitu banget. Ya. Nah itu gimana biar nggak suka banget gue. Gimana biar ada kemauan untuk olahraga gitu? Nggak ada, makanya gue berbaik-baik sama diri gue sendiri. Ntar kan kita kan suka ada kayak apa sih, dialog sama diri sendiri aja gitu kan. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa. Panji juga, kamu bentuknya kayak gimana juga aku seneng. Nah aku tuh sebenarnya lebih pengennya tuh dimotivasin, tapi ya emang kayak gitu situasinya. Jadi aku memang yaudah gue harus baik sama diri gue sendiri. Gue tuh orangnya emang ekspektasi ke diri gue kadang-kadang terlalu tinggi. Jadi gue pengen harus gini, pas gagal tuh kan drop banget, kecewa. jadi udahlah gitu. Nah ada yang gue inget barusan lo nanya-nanya, sempet waktu kan anakku yang pertama Dipo, yang kedua Syira, yang pertama itu dan kedua beda cara gue nurunin berat badannya. Maaf ya ini jadi kisah berat badan gue ya. Siapa tahu ada yang tahu, yang ingin mengetahui juga. Iya baiklah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi emang gue nggak berkonsultasi sama ahli, gue nggak. Jadi jangan dijadiin patokan dan jangan ditiru. Cuman gue pengen lebih kayak kasih pesan bahwa apalagi yang masih kecil-kecil, masih gadis, masih muda dan sebagainya, bahkan kalau bisa ke dokter. Kan gue nggak mau ya ntar salah-salah karena gue bukan ahlinya, ke dokter gizi dan ke dokter yang memang ngerti soal gimana caranya nurunin atau bahkan naikin berat badan. Karena ada juga yang nanya gue, gitu. Kak naikin berat badan gimana? Karena gue tuh yoyo, bisa gendut banget, bisa kurus banget dan suka nggak stabil. Sekarang ada beberapa yang pertama banget nih, yang awal banget gue tuh ternyata gini, Pak. Keluarin baju-baju lama. Gue tuh baju kan menggunung kan di rumah. Nah gue tuh step one banget. Keluarin baju yang udah gak dipakai, lu relain baju yang udah kecil-kecil, lu terima lo apa adanya, jangan pakai baju kekecilan, jangan pakai baju kegedean. Itu dulu guys, iya gak sih? Iya betul. Itu dulu, gue dulu gitu. Jadinya kita nggak kehantu-hantuan, gue harus muat sama baju ini, sama baju ini. Gue sempet banget kayak gitu sih. Gue kayak liat baju udah kecil banget sih. Udah gitu mama suka kayak gini ngasih, ini waktu mama masih gadis pakai jeans ini, terus kayak suka pressure. Mama dulu seumur kamu nggak kayak gini. Kenapa ya mama gitu ya? Mama juga tiap nelpon, kok kamu gendutan sih, gendut banget sih lupa gitu. Apa sih makan orangnya? Ya maksudnya kan motivasi kan, tapi kan kita hati disayat-sayat, ya kan? Nah kita tuh harus ada yang sayang sama kita. Kalau orang lain nggak bisa sayang ke kita dulu. Iya Allah, motivasi. Mantap, makasih. Gitu. Jadi mulai pelan-pelan sayang sama diri dulu. Nanti ya udah lo lanjut aja, lo senangnya apa. Jangan dengerin apa kata orang deh, walaupun orang itu mungkin ya maksudnya niatnya baik, cuma cara menyampaikannya aja yang kita nggak pernah tahu lah ya cara menyampaikan. Mungkin mereka berpikir itu udah bagus banget itu. Gila. Gitu Iva, maaf ya kalau saya tahu. Siap, makasih. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa nonton Never Band season 3. Terima kasih Iva. Dadah semuanya.